Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, ada satu informasi terbaru yang perlu kita ketahui bersama. Berikut informasinya. Informasinya disampaikan kode R3T muncul di pengumuman P3K. Honorer K2 dihilangkan. BKN ungkap 3 kategori. Dan untuk selengkapnya teman-teman ya mengenai kabar ini, mari langsung kita ikutin informasinya. Hal ini dimuat jpnn.com dan mari kita ikutin selengkapnya. jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap 3 kategori honorer atau pegawai non-ASN yang masuk R3T. R3T merupakan honorer atau pegawai non-ASN masuk database BKN yang masuk jabatan tampungan. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen menyampaikan, R3T merupakan hasil seleksi P3K pada jabatan tampungan. Jadi itulah arti dari R3T teman-teman, yaitu honorer yang masuk database BKN yang masuk dalam jabatan tampungan. Sesuai dengan ketentuan, jabatan tampungan hanya bisa diisi oleh mereka yang telah terdata pada database BKN. Nah, itulah ketentuan untuk mengisi jabatan tampungan ini. Yang dimaksudkan adalah hanya honorer yang telah terdata di database BKN. Tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan 2, kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Dia menyebutkan beberapa kriteria pelamar yang masuk dalam kategori jabatan tampungan. Jadi tidak semua ya teman-teman yang tidak lolos P3K sesuai dengan hasil pengumuman seleksi pada tahap kedua masuk ke dalam jabatan kategori tampungan ini. Ada beberapa kriteria. Nah, untuk teman-teman pahami beberapa kriteria yang masuk dalam kategori jabatan tampungan. Yang pertama, daftar CPNS tetapi tidak memenuhi syarat atau tidak lulus atau tidak hadir. Nah, jadi ini artinya teman-teman yang sudah mengikuti seleksi atau mendaftar CPNS namun statusnya tidak memenuhi syarat atau sudah mengikuti lalu tidak lulus atau pada saat ujian belum hadir. Kedua, daftar P3K tahap 1 tetapi TMS maupun tidak hadir. Jadi itulah kriteria yang bisa menduduki atau masuk dalam kategori jabatan tampungan, termasuk P3K tahap 1 yang mendaftar namun tidak memenuhi syarat atau belum mengikuti ujian. Ketiga, instansi tidak membuka formasi P3K 2024 bagi kualifikasi jabatan dan pendidikan yang bersangkutan. Panselnas selanjutnya telah mengirimkan hasil ujian CAT peserta pada jabatan tampungan tersebut, yang untuk selanjutnya instansi harus melakukan validasi atas data non-ASN pada jabatan tampungan. Kenapa harus divalidasi? Karena instansi belum melakukan verifikasi seleksi administrasi bagi non-ASN tersebut, terangnya. Lebih lanjut dikatakan Deputi Suharmen, jika ditemukan ada honorer atau non-ASN yang sudah tidak aktif bekerja pada instansi pemerintah, instansi bisa mengusulkan perubahan status yang bersangkutan dari MS ke TMS di jabatan tampungan tersebut ke Panselnas. Sebelumnya, 5 ribuan honorer K2 dan pegawai non-ASN database BKN di Provinsi Sumatera Utara yang ikut seleksi P3K tahap 2 tidak satu pun dinyatakan lulus formasi. Mereka malah dimasukkan di jabatan tampungan saat hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 di. Ini sangat mengagetkan para pentolan honorer kedua. Mereka tidak menyangka dimasukkan dalam R3T karena berarti tidak jelas kapan diangkat menjadi ASN P3K. Jadi ini juga informasinya bagi teman-teman tadi disampaikan yang tidak mendapatkan formasi atau tidak memenuhi membuka kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, akan ada kemungkinan untuk masuk di jabatan tampungan ini. Jadi teman-teman kategori 2 silakan mungkin bisa berkoordinasi konsultasi di BKPSDM untuk langkah selanjutnya.
Kenapa kok pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 semua honorer K2 menjadi R3T, kata Ketua Forum Honorer K2, Tenaga Teknis Provinsi Sumatera Utara. Kalaupun harus masuk tampungan, ujarnya, honorer K2 seharusnya dijadikan R2T, bukan malah digabungkan dengan Pegawai Non-ASN Database Badan Kepegawaian Negara BKN menjadi R3T. Honorer K2 dibuang kemana? Apakah status honorer K2 hilang? Serunya. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai honorer yang K2 dan R3T yang berstatus R3T, dan melalui kesempatan ini kami sarankan untuk rekan-rekan honorer yang berstatus K2 karena mungkin tidak memenuhi kualifikasi pendidikan atau tidak ada formasi yang dilamar, maka teman-teman supaya jangan ketinggalan silakan mungkin bisa konsultasi di BKPSDM-nya. Nah, itu saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.